نعوذ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقدم لكم أخلص التحاني وأطيب السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Raya Ittihadul Ummah beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Panitia Ramadan beserta jajaran, dan yang paling kami muliakan alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ayah-ayah, ibu-ibu, omak-omak, jemaah subuh, jemaah Ramadan, jemaah Masjid Raya Ittihadul Ummah yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini, insyaallah Jumat 11 Ramadan 1445 Hijriyah, bersama kita bersyukur pada Allah dengan tidak henti-henti mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga di subuh ini kita mengawali hidup kita dengan memuji Allah, dengan membesarkan Allah bahwa kita adalah butuh pada Allah. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita pada pagi ini yang beriktikaf, semoga taklim kita diberikan berkah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita doa pada Allah disampaikan kepada manusia yang mulia, kekasih Allah, Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu bapak, ayah bunda, jemaah subuh, kalau disingkat GSB, Gerakan Subuh Berjemaah, insyaallah Pak, kami mohon izin, yang duduk di depan ini bukanlah orang yang lebih ilmunya. Maka mudah-mudahan insya-Allah dalam mengisi kuliah subuh pada Jumat yang sangat mulia ini, mudah-mudahan hendaknya kita berkumpul sama orang-orang yang soleh, dan mudah-mudahan kita menunjukkan pada Allah, kita mulai aktivitas pertama kita dengan memuji, memohon kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah ini adalah subuh Jumat yang kedua di bulan Ramadan. Kemarin kita dapat sampai pada hari Jumat tanggal 4 Ramadan. Hari ini sudah masuk pada 11 Ramadan. Maka pastilah kalaulah seseorang menuju ke suatu tempat, kalau jalan sudah pasang,
sudah tahu mana jalan ke masjid, sudah tahu mana jalan ke musalla, sudah tahu mana jalan ke surau. Pasti masjid dan musalla akan semakin ramai. Tapi kita tengok baru tadi malam yang ke 10 ternyata terbalik. Ternyata terbalik. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Maka di subuh yang sangat mulia ini, insya-Allah kita berkumpul di masjid pemersatu umat, menyatukan visi kita sama-sama agar mendapat ridho, agar mendapat berkah dari Allah Ta'ala. Maka kita mengisilah kuliah subuh pada Jumat yang sangat mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Ittihadul Ummah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, di kuliah subuh ini, kami menyampaikan pesan dari Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Ini kita hanya mengulang kaji, insya Allah tak sama seperti tadi. Semakin diulang, semakin menunduk kita, semakin ingat kita, semakin semangat ibadah kita. Dan insya Allah akan semakin ujung Ramadan, kita akan semakin lebih cepat lagi ke masjid, akan semakin lebih cepat lagi menuju surau dan musalla. Apalagi alhamdulillah, pasti berbeda Bapak Ibu sekalian. Orang yang berinfak di Masjid Siratul Jannah, Jalan Mahang Raya, beda kemanfaatannya dengan Masjid Raya Ittihadul Ummah. Apa bedanya? Semakin bagus fasilitas, semakin bagus kita ngisi kegiatan, maka insya Allah orang akan semakin banyak datang, dan orang akan semakin banyak memanfaatkan setiap infak-infak yang masuk ke masjid kita. Maka sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, tidak hanya 1, 2 dibalas oleh Allah, bahkan 700 kali lipat mendapatkan pahala. Mudah-mudahan setiap orang yang berinfak, ketika kita masuk ke dalam pintu masjid sudah melihat sebuah hadis, insya Allah mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang merugi di hadapan Allah. Maka banyak-banyaklah berinfak, karena berinfak adalah suatu amalan yang dirindukan para ahli kubur. Bapak Ibu jemaah Masjid Raya Ittihadul Ummah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ambillah, gunakanlah 5 perkara sebelum diganti oleh Allah dengan 5 perkara. Ingat, ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah, gunakanlah peluang. Ightanim 5 perkara sebelum diganti oleh Allah menjadi 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramika, gunakanlah masa muda sebelum datangnya masa tua. Masa muda adalah masa keemasan. Kalaulah kita bercerita tentang pemuda, maka yang tergambar oleh kita adalah Ali bin Abi Thalib, pemuda yang selalu dididik oleh Rasulullah sampai-sampai dia menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini subuh kita tengoklah mana yang banyak, muda atau tua. Bak kata pepatah Bapak Ibu, tua kampung dek yang tumbuh, amai kampung dek yang mudoh. Kemana para pemuda kita?
Apakah omak ayah tidak menjagon pemuda-pemuda awak? Merugi. Apa yang dimaksud digunakan masa muda sebelum masa tua? Masa muda adalah masa semangat kesempurnaan dalam setiap ibadah. Kalau dah tua, berdiri saja sudah tidak kokoh, pendengaran sudah mulai berkurang, suara taklah sama suara orang yang umur 70 tahun dengan umur 30 atau 40 tahun. Maka sangat merugilah kita. Iqtanim, tak bisa menggunakan waktu peluang dikasih oleh Allah masa muda sebelum datangnya masa tua. Banyak ibadah yang sangat membutuhkan kekuatan fisik. Salah satunya adalah ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah itu membutuhkan ibadah fisik, butuh kekuatan. Terkadang banyak opini terbuat dari luar. Mumpung masih muda, banyak-banyaklah dulu berbuat maksiat. Ini yang tergambar oleh pemuda-pemudi kita zaman sekarang. Kalau masalah dunia mereka cepat, tapi kalau soal akhirat, maka seakan-akan mereka menyerahkan kepada orang-orang yang lebih tua. Ingat, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kematian tidak menunggu tua. Bisa jadi yang mudah duluan, yang tua belakangan. Maka di subuh yang sangat mulia ini, mari kita gunakan masa muda, masih sehat, masih kuat, masih semangat dalam ibadah. Pergunakanlah untuk ibadah kepada Allah sebelum sampai pada masa tua. Kemudian yang selanjutnya, sihataka qabla saqamika, sehat sebelum sakit. Sehat adalah nikmat terbesar bagi umat manusia. Tidak akan ada bergunanya kita kalau sudah sakit. Tidak bisa lagi menolong orang, tidak bisa lagi datang ke masjid. Maka mumpung dikasih oleh Allah kesehatan, pergunakanlah untuk ibadah kepada Allah sebelum dikasih oleh Allah sakit. Banyak kita hari ini ketika sudah nak dikasih sakit oleh Allah, barulah mulai nak merintih mengadu pada Allah. Tapi ketika sehat, dia tidak pernah menengok, melihat, bahkan memperdulikan panggilan-panggilan Allah. Maka mudah-mudahan jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, taklim kita di subuh hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil nikmat kekayaan sehat yang Allah berikan kepada kita. Gunakanlah, datangilah masjid, datangilah surau dan musollah. Apalagi kita semua berada di bulan yang penuh agung, bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ghinaka qabla fakrika, masa kaya sebelum datangnya masa kefakiran. Kekayaan yang dimaksud bukan diukur dengan materi. Lengkap saja anggota tubuh kita itu sudah kaya. Terkadang kita hidup di dunia ini sering mengukur sesuatu dengan materi, dengan keuangan. Banyak kok saudara-saudara kita, mereka yang tidak memiliki tangan, kaki,
bahkan tak bisa melihat. Mereka sungguh sangat bersungguh-sungguh, bahkan merangkak sampai ke masjid, bahkan merangkak sampai tawaf di Ka'bah. Apakah kita yang dikasih oleh Allah kekayaan, kelengkapan panca indera, kita sia-siakan, tak bersyukur pada Allah Ta'ala? Maka manfaatkanlah sebelum datangnya masa kefakiran. Sebagaimana kekayaan menggambarkan kita adalah sifat sedekah. Sedekah adalah merupakan amalan yang ditunggu oleh para penghuni kubur. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin." Di antara yang tiga tersebut adalah shadaqatin jariyah, sedekah sebagai amal jariyah. Maka banyak-banyaklah sedekah. Jadilah orang pertama pada hari itu yang memberikan sedekah. Sama orang yang berjual beli, orang yang berdagang, itu dia sangat memohon pada Allah Ta'ala, siapalah orang pertama. Maka kalaulah sama-sama kita menjalankan hal ini untuk menyenangkan hati orang itu gampang. Jadilah orang pertama pada awal hari itu memberikan sedekah kepada orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan awal pagi yang sangat mulia ini di Masjid Ittihadul Hukmah ini kita selalu bersedekah, continue, selalu terus menerus. Mudah-mudahan nanti sedekah yang kita berikan ini bisa menolong kita ketika dikubur, insya-Allah. Kemudian kekayaan adalah salah satu sumber kekuatan Islam. Karena bisa jadi orang lari dari agama karena tidak kaya. Maka di sini kita harus saling sokong menyokong. Kalau ada nampak rumah ibadah terbengkalai, kira-kira apa pikiran kita? Sedangkan kita di Indonesia mayoritas, apa yang terjadi pada mindset kita? Banyak kita lihat ada apa? Maka ini perlu sama-sama kita mengintrospeksi diri, sebagaimana kekayaan yang dimaksud. Ketika dikasih jabatan, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Karena nanti sebelum diambil jabatan kita, sebelum habis tanggal dari jabatannya, kemudian kita yang hari ini memimpin perusahaan, maka sebelum berhenti dari perusahaan itu, sebelum habis masanya, maka pergunakanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, farawaka qabla syaghlika, manfaatkanlah waktu luang sebelum datangnya waktu sibuk. Sebelum disibukkan, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran soal waktu. Bahkan para ulama menyebut